Halo pemirsa, Anda kembali bergabung bersama saya, Hindrasmo, dalam Cemara 19 Channel. Dan saya ajak kembali berbincang tentang buku Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia, karya Darmawan Prasojo, PhD. Pemirsa, jika tema-tema diskusi kita sebelumnya lebih mengeksplorasi sisi demokratik dan keberhasilan pembangunan Jokowi, kali ini saya akan ajak Anda untuk mendiskusikan bagaimana sisi policy making proses di balik berbagai kebijakan Jokowi atau Jokowi Ways in Policy Making. Bersama saya telah hadir dan akan menemani diskusi kita kali ini Dr. Rian Nugroho, seorang pakar public policy yang akan kita ajak membedah karakter atau potret kebijakan Jokowi dari sisi visi yang dibangun, implementasi, dan dampak publiknya. Selamat sore Mas Rian, apa kabar? Sehat selalu, semoga juga sehat juga. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi kita ikuti tayangan berikut ini. Inilah momen sejarah bagi kita semua untuk bergerak bersama, untuk bekerja, dan bekerja. Selama 5 tahun ini, Indonesia telah fokus dan memberikan perhatian terbesar dalam bidang pembangunan infrastruktur. Infrastruktur inilah yang akan membawa kita bisa menang dalam berkompetisi, menang dalam bersaing dengan negara-negara lain.
Kita ingin rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir, merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia. Mas Rian, Anda barusan saksikan tayangan tadi bagaimana Jokowi telah membuat achievement pembangunan infrastruktur dari jalan tol, bandara, pelabuhan, kemudian berbagai program kesehatan yang sepertinya ada kesinambungan. Dan bahkan dalam buku Jokowi Mewujudkan Mimpi, tulisan Pak Darmawan Prasojo itu terlihat bagaimana mengkaitkan antara masa lalu kehidupan Presiden Pak Jokowi ini dengan policy yang dia lakukan selama ini. Bagaimana Anda melihat? Baik, terima kasih. Jadi pertama-tama saya menyampaikan selamat dan apresiasi kepada buku yang luar biasa ditulis oleh Dr. Darmawan Prasojo. Saya hendak menyampaikan dari sisi yang lain. Jadi gini, menurut hemat saya, ini bukanlah semata-mata Jokowi mewujudkan mimpi beliau, tapi mimpi Indonesia. Nah, sebenarnya kalau kita bisa pecahkan dalam berbagai dimensi, mimpi Indonesia itu ada 4. Satu adalah mimpi rakyat kecil. Mimpi rakyat kecil itu sangat sederhana, yaitu dia bisa bersentuhan, bersapa dengan pimpinannya, dia tidak berjarak. Dan Pak Jokowi melakukan itu. Yang kedua, dia itu mempunyai ruang untuk hidup. Jadi bukan kemudian semata-mata disubsidi, tapi ruang untuk berusaha untuk hidup. Yang ketiga, beban sosialnya dikurangi. Beban sosial yang sangat berat. Tapi yang keempat adalah orang kecil itu ingin dilindungi dari kesewenang-wenangan. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari sini aja, Pak Jokowi itu bukan cuma membuat mimpi-mimpi rakyat terwujud, tapi ini mimpi-mimpi konstitusi. Jadi inilah kalau kita berbicara bagaimana Presiden Jokowi itu membuat kebijakan publik. Tapi saya baru mulai di satu jenis mimpi loh ya. Jadi yang namanya Presiden Jokowi, Pak Jokowi lah gitu ya, kita lebih dekat lah. Kenapa Pak Jokowi itu yang dikatakan barangkali tidak menguasai ilmu public policy begitu, tapi kebijakannya keren. Jadi begini, di dalam ilmu kebijakan publik kita seringkali diajari bagaimana teknik-tekniknya. Tetapi yang namanya spiritualitas public policy nggak kena. What is spirituality? Yang namanya policy maker yang paling hebat adalah policy maker yang bisa berempati dengan publiknya. Kita seringkali membuat kebijakan tapi publiknya hilang. Lah Pak Jokowi tahu ini kebijakan, ini publiknya. Nah, mimpi rakyat itulah yang menjadi empati Jokowi. Dan secara otomatis bahkan, mungkin bukan otomatis tapi nggak tahu istilahnya apa ya. Pak Jokowi mewujudkan mimpi-mimpi kemerdekaan. Apa itu? Pada saat kita merdeka, maka para pendiri kemerdekaan mereka mencantumkan ada 4 cita-cita bangsa yang harus diwujudkan kenapa kita merdeka. Pertama adalah melindungi. Kedua adalah mensejahterakan. Ketiga adalah mencerdaskan. Yang keempat, mengkelasduniakan. Nah, mari kita lihat pada dimensi kedua dari yang namanya mimpi Jokowi tadi. Dari hal mimpi kecil, Jokowi membawa kita kepada mimpi besar. Yaitu mimpi menjadi yang disebut sebagai Jokowi adalah itu istilahnya adalah berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Ini mimpi besar dan ini mimpi konstitusi. Bayangkan ya bagaimana 2 jenis mimpi ini dijadikan satu dan sebagai basis kebijakan. Yang ketiga adalah mimpi luar biasa. Apa? Negara adidaya. Jadi Pak Jokowi betul-betul mendayagunakan keberadaan kita di G20 menjadi negara yang disegani. Contoh, kita sekarang punya Menlu bisa membawa kita menjadi salah satu anggota Dewan Keamanan PBB. Oh, itu sangat luar biasa. Nah, tetapi apabila policy maker tidak mempunyai kemampuan empati yang berkesinambungan, maka dia berat.
Nah, apa yang tidak ceritakan adalah, jadi ada dua jenis kemampuan untuk mendapatkan empati. Pertama adalah dengan cara teori. Jadi secara teori, seorang presiden, dia mempunyai tim yang hebat. Nah, dia mencari data, penelitian, dan mendapatkan agenda kebijakan. Tetapi yang kita miliki adalah Jokowi yang dia mempunyai jam terbang. Nah ini, Pak Darmawan menceritakan bagaimana jam terbang dari orang yang kecil, digebukin, menderita, sampai survive, dan dia melihat betapa tidak mudahnya menjadi bagian orang kecil. Dan inilah yang menjadi Jokowi, mempunyai orang yang mempunyai kapabilitas, bukan cuma kapabilitas teknis, tapi kapabilitas yang embedded, melekat di dirinya. Nah ini yang menjadi mahal. Sehingga apabila dimungkinkan, yang namanya teori yang melekat bagaimana seorang leader of the nation, dia mempunyai kemampuan empati kepada publik, membuat dia bisa membuat sesuatunya berjalan dengan sangat efektif. Saya ingin Anda merumuskan lagi, tadi Anda sampaikan bahwa Pak Jokowi ini bukan orang yang berpendidikan tinggi, yang ahli, let's say, ahli public policy, tetapi kebijakannya keren. Keren gimana, Mas? Saya kira begini, saya kira Pak Jokowi itu kalau boleh saya lihat, beliau itu tipe spons. Spons. Apa spons itu? Sesuatu yang dengan cepat menyerap apapun juga. Jadi he is a kind of fast learner gitu loh. Saya lihat ya, mungkin Pak Jokowi itu orangnya tidak banyak berbicara, tapi sepertinya dia itu, tanpa kita tahu ya, kecepatan belajar. Contoh, Jakarta. Dulu Jakarta itu APB-nya itu barang kecil-kecil. Dan itu sia-sia memperbaiki apa namanya itu taman-taman gitu kan. Duitnya gede tapi nggak ada apa-apanya. Begitu Pak Jokowi masuk, maka dia memulai dengan namanya Amarti. Dan Amarti itu kebijakannya, nah ini ya unik lagi. Di dalam kuliah kebijakan publik, itu saya ajarkan, kebijakan publik itu ada 3. Satu, kebijakannya formal legal, kedua kebiasaan atau konvensi, yang ketiga adalah ucapan pejabat. Nah, Pak Jokowi memulai yang namanya MRT dengan cara statement. Beliau di depan para stakeholders, di depan Bundaran HI itu, beliau membuat statement dan jalan setelah itu. Dan apa yang saya lihat, oh ternyata Pak Jokowi membaca berbagai tekniknya. Dan apa yang kita ketahui adalah, dengan demikian barangkali ternyata kata kunci dari seorang pemimpin, mungkin Pak Jokowi cukup membelajar lah, beliau S1 kacamata itu kan cukup keren juga. Nah, tetapi yang kemampuan to learn ini, karena Alvin Toffler mengatakan, orang yang hebat di abad 21 adalah orang yang bisa belajar dan belajar lagi. Ditambah kata-katanya Daniel Kahneman adalah orang yang bisa belajar dengan cepat. Dia seorang fast learner ya? Fast learner, dan very fast learner. Nah ini yang harus dijaga, agar apa dijaganya? Agar semua yang bekerja dengan Pak Jokowi dan semua orang yang melihat Pak Jokowi melihat dimensi itu. Ada yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini sederhana dalam berpikir begitu ya, dan dia seorang problem solver yang jitu. Bagaimana tanggapan Anda? Jadi begini, seringkali orang melihat kesederhanaan itu hal yang sepele, tidak. Di dalam kesederhanaan itu pasti ada sesuatu yang canggih. Handphone. Handphone sederhana loh. Tidak ada orang yang sekarang beli handphone pakai baca yang namanya manual, enggak. Kenapa? Dia begitu user friendly. Pak Jokowi itu ibaratnya sesuatu yang user friendly, tapi di baliknya itu ada chip. Sistem yang bekerja begitu canggih. Jadi hemat saya, Pak Jokowi bukanlah sesederhana itu. Beliau adalah orang yang sophisticated in mind, in thinking, in judgment, tapi keluarnya sederhana. Inilah yang diberikan oleh semua, bukan Indonesia saya kira. Semua masyarakat tidak menginginkan pemimpin yang berbelit-belit, yang rumit, karena masyarakat tidak punya waktu memahami. Itulah sebabnya di dalam ilmu kungfu Cina, ilmu yang paling kuat namanya Tai Chi, sangat simple, tapi kesederhanaan mengalahkan sesuatu yang complicated, tetapi sophisticated. The end of the sophistication ada kesederhanaan. Jadi menurut hemat saya, semua orang yang sekarang bergelar tinggi, baik di publik ataupun di sektor pemerintahan, harus belajar. Oh ternyata begitu tuh. Sesuatu yang rumit canggih ketika dirumuskan harus jadi sesuatu yang sederhana. Contohnya Pak Nadiem bikin Gojek. Oh itu sangat canggih, tapi ujungnya adalah simple. Pak Jokowi kelihatannya itu membuat yang namanya jalan-jalan tol sederhana. Betapa pertimbangan beliau menghitung yang namanya efisiensi pergerakan barang dan modal, itu tidak bisa dibuat dengan cara berikut sederhana. Dan saya kira satu hal yang penting adalah berpikir secara sophisticated itu tidak semata-mata dapat dilalui dengan jalan akademik,
tapi ada jalan-jalan pembelajaran lain dan jalan-jalan permenungan. Dan jalan permenungan ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang karena jalan permenungan itu memerlukan kemampuan untuk melihat fakta-fakta, melihat gagasan orang lain dan kemampuan untuk menerima gagasan. Dan ini memang tidak mudah. Pak Jokowi termasuk orang yang sangat reseptif membaca, menerima dan mengolah lagi menjadi gagasan yang brilian dan tetap sederhana. Oke. Anda ini seorang ahli public policy. Kalau Anda coba bedah cara Pak Jokowi membuat keputusan, ada policy program ya yang dihasilkan oleh Pak Jokowi. Bagaimana Anda mengamatinya? Setiap pemimpin puncak itu di bisnis ataupun di pemerintahan, terutama presidennya. Kalau menteri nggak saya hitung karena dia bukan dipilih secara elected, secara politik. Biasanya mereka tuh selalu mempunyai pengalaman masa lalu yang disebut sebagai mimpi. Dan kita nggak boleh menyalahkan mimpi itu. Mimpi-mimpi seorang Jokowi itu dibawa ketika dia kecil, berjalan dan terus. Dan mimpi itu menjadi visi. Dan visi Jokowi itu jadikan strategi. Makanya saya sangat sepakat ketika Pak Jokowi mengatakan menteri nggak perlu punya visi. Kenapa? Visi hanya dimiliki oleh CEO. Maka visi Jokowi diturunkan menjadi sebuah target-target yang harus dicapai melalui strategi-strategi. Nah, yang menjadi kata kunci sekarang adalah bagaimana setiap pemimpin belajar untuk memformulasikan mimpi-mimpinya. Dan pertama kali, jangan belajar itu. Belajar bagaimana mereka mempunyai mimpi-mimpi yang merakyat. Karena siapapun pemimpin, setinggi apapun di sekolahnya, termasuk mereka yang kuliah sampai bergelar tinggi, apabila dia bergelar tinggi tetapi mimpinya mimpi kerakyatan yang itu bersifat positif untuk suatu bangsa, selesai urusannya. Jadi, tingkat kemampuan untuk mentransformasikan perjalanan masa lalu menjadi mimpi, menjadi visi, dan visi menjadi strategi. Strategi ini turun dari kebijakan-kebijakan. Kebijakan baru jadi praktek-praktek. Dan kemampuan menangkap mimpi ini jadi sesuatu yang penting. Nah, teman-teman, bukan gitu hanya mimpi. Ya, yang kita bilang mimpi bukan mimpi di siang bolong, tapi it's a hope. Jadi harapan, teman-teman, masalah harapan begini ya. Saya katakan, di dalam kuliah-kuliah public policy, saya katakan, kebijakan yang hebat itu punya 3 ciri. 1, dia itu cerdas. Cerdas itu nembak di inti masalahnya. Pak Jokowi dia tahu, kebijakannya nembak di intinya. Jadi kalau musuh tembak ya jantungnya, bukan mipir-mipir gitu. Nomor 2, bijaksana. Bijaksana bukan berarti banyak pertimbangan, ya baik. Tapi kalau bijaksana, yang paling mudah menerjemahkannya adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Seperti iklannya Pegadaian. Tapi yang ketiga adalah kebijakan publik senantiasa harus bisa memberikan harapan kepada rakyat. Harapan apa? Harapan untuk bisa hidup secara mandiri, self-help. Nah, Jokowi membawa mimpi dalam bentuk harapan-harapan. Contoh, barangkali nampaknya agak simpel ya ketika Pak Jokowi menggerakkan yang namanya bagaimana di era COVID ini memikirkan agar segera ada pergerakan ekonomi. Kenapa? Tanpa pergerakan ekonomi nggak ada harapan. Jadi suatu rakyat, suatu bangsa, suatu manusia, bangsa, masyarakat hanya bisa hidup dengan sejahtera apabila dia punya harapan. Lain itu nggak ada lagi. Dan Jokowi tahu mimpi is a dream, dream is a hope. Dan itulah bukan yang dijual, itulah yang dideliver sama Pak Jokowi. Dan ini tantangan besar di mana? Di para menterinya. Bagaimana menciptakan sebuah transformasi dari visi yang turun dari mimpi publik. Ingat loh, mimpi publik dan mimpi konstitusi loh. Jadi kebijakan-kebijakan ini, itu yang perlu kita bantu. Bagaimana kita membantu para pemerintah, terutama di level menteri dan para aparat daerah, untuk bisa mendeliver. Kenapa? Karena ini sangat mungkin dicapai. Dalam kesempatan saya berbicara dengan ahli pembangunan, dia bilang bahwa kalau namanya bangun infrastruktur itu biasa. Tetapi yang menarik dari Pak Jokowi itu adalah pendekatan dia. Membangun infrastruktur dari Java sentris menjadi Indonesia sentris, membangun dari pinggiran, dan dia banyak menyelesaikan program-program mangkrak. Bagaimana tipe seperti ini ya, dalam kacamata public policy Anda? Pak Jokowi bukanlah orang yang mau menyalahkan pemimpin masa lalu. Lihat loh,
Tidak satu pun statement Pak Jokowi yang menyalahkan misalnya ya Pak SBY atau Pak Harto enggak, atau Pak Habibie enggak. Justru Pak Jokowi itu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang nggak selesai oleh pendahulunya. Orang bilang, oh yang ngerjakan dulu presiden sebelumnya Pak Jokowi. Loh, Pak Jokowi itu beresin barang rusak loh. Dan itu pekerjaan berat. Kenapa? Dia mau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang orang lain nggak bisa selesai. Tapi yang kata kunci adalah nggak cuma itu. Pak Jokowi itu levelnya gini. Jadi ada tiga jenis manusia. Pertama adalah manusia yang namanya itu adalah personalia. Personalia adalah orang yang bisa bekerja secara efisien. Tapi orang jenis kedua adalah orang yang namanya adalah human resources. Orang yang bisa memberikan nilai tambah. Jadi Pak Jokowi itu bukan levelnya efisien lagi, melampaui. Tapi dia memberikan nilai tambah dari program-program yang dulu pernah ada dan didevelop lagi sehingga Pak Jokowi masuk ke level ketiga. Apa level ketiga? Human capital. Human capital adalah orang yang menciptakan sesuatu dari nggak ada jadi ada. Kalau kita mau contohnya apa? Rambo. Rambo itu yang namanya Sylvester Stallone yang itu waktu terjun ke Vietnam dia menciptakan sesuatu dari untuk mengalahkan orang Vietnam dia pakai panah dicampurkan apa lagi dan that's Jokowi. Jadi dengan demikian kalau kita lihat bagaimana Jokowi menemukan sesuatu itu karena mungkin karakter tiga ada di dia. He is efficient, he is also a people of value added, and he is also people of a value creation. Nah, ini yang seringkali orang tidak melihat, barangkali kebanyakan orang melihat hanya dari dimensi luarnya ya. Oh, Pak Jokowi punya kelemahan. It is. Kenapa? Setiap yang namanya itu human capital, dia orang yang penuh kelemahan tapi penuh kekuatan. Kenapa? Dia mencoba sesuatu yang baru. Bayangkan ya, dulu itu kita mau bangun infrastruktur, grogi, sangat grogi. Duit dari mana? Dengar atau lihat, begitu kita buat infrastruktur, Indonesia naik leverage terungkit. Kalau yang namanya naik tangga 1, 2, 3, terungkit lompat dia. Dan leverage ini membuat Indonesia naik, oke, orang boleh bicara, yang namanya tingkat konektivitas. Tapi kan itu setelah Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi memikir sesuatu yang namanya sederhana, tapi leverage-nya kemana-mana. Kata kuncinya adalah sekarang bagaimana meningkatkan efisiensi dan nilai tambah yang dibuat Pak Jokowi tadi. Itulah tantangan terbesar dari kita semua. Sebagai timnya Jokowi, ya rakyat juga timnya juga. Misalnya, kalau sudah dibuat jalan dari situ ke situ, bagaimana jalan ini menjadi jalan yang produktif? Tidak semata-mata bagaimana kemudian kita minta dibantu lagi. Misalnya, oke, ada jalan dari Medan ke Lampung lebih cepat lagi. Jadi orang Medan harus mikir, oh aku punya produk apa lagi yang aku bisa deliver ke Jakarta? Atau dari Solo ke Jakarta. Dengan demikian prosesnya lebih tinggi lagi. Nah, tantangan ini membuat kita tahu bahwa kita harus belajar dari Jokowi to become a person with 3 karakteristik and capability. Satu adalah seorang personalia, efisien. Kedua, seorang human resources, nilai tambah. Dan human capital, create something yang gak kepikir sama orang lain. Itulah kehebatan Jokowi. Oke. Mas Rian, gimana kalau Anda melakukan komparasi tipologi policy making proses Pak Jokowi dengan pendahulu-pendahulunya? Pendahulunya, baik. Oh, luar biasa. Saya pernah menulis buku untuk 2 orang presiden. Satu adalah Pak Soeharto, kedua adalah Pak Gus Dur. Bu Mega saya pernah menulis, kemudian Pak B saya pernah menulis tapi nggak pernah saya publish. Dari situ saya mempelajari. Jadi saya mulai dari bahkan Pak Karno ya, Pak Karno, Pak Harto, sebenarnya teman-teman semuanya. Jadi kita itu dikaruniai oleh pemimpin dengan tipe yang sama, exactly the same, tapi dengan macam-macam, dengan berbeda kekuatan yang berbeda. Apa persamanya? Mereka adalah orang yang berani membawa bangsa keluar dari kemelut. Tetapi mereka masing-masing punya keunggulan. Soekarno, apa keunggulannya? Aduh, Pak Karno itu memang dia orang yang sangat lihai dalam international relation. Dia tahu betul bagaimana memainkan Amerika dengan Rusia, luar biasa. Kekuatan Soeharto apa? Dia bisa melihat titik-titik di mana kelemahan bangsa secara domestik di leverage. Gus Dur di mana? Gus Dur itu pemecah es luar biasa. Ya Pak Habibie sebentar lah, tapi Pak Habibie lumayan lah gitu loh. Kemudian Bu Mega itu beliau itu bisa mengajari kita bagaimana hidup di zaman politik pelangi. Pak SBY kita tahu, beliau membuat leverage di level-level masuk G20. Tapi Pak Jokowi inilah satu hal yang memang harus kita pelajari. Bagaimana menjadi orang yang susah ditebak, tetapi langkahnya tepat. Kalau kita bicara Pak SBY relatif mudah ditebak. Pak Habibie mudah ditebak.
Bu Mega agak, Pak Gus Dur agak wide. Susah ditebak dalam hal apa? Begini, Pak Jokowi itu kebijakannya itu susah ditebaknya bukan seperti Pak Gus Dur. Kalau Pak Gus Dur itu susah ditebaknya agak anomali. Kalau Pak Jokowi, kadang-kadang nggak kepikir. Contoh, kita nggak pernah ngepikir ketika pada periode kedua Pak Jokowi mengatakan yang namanya SDM kita itu harus diutamakan. Nggak pernah kepikir loh kita. Kenapa nggak kepikir, oh habis yang namanya jalan tol, barangkali maksudnya industri. Enggak. Nah, kenapa seperti itu? Oke, ternyata Pak Jokowi itu mengatakan, ternyata keunggulan suatu bangsa ditentukan mutunya. Dan mutunya bukan semata-mata masalah pendidikan, tapi bersamaan dengan namanya moralitas, karakter, pendidikan. Nah, ini yang menjadi kekagetan. Termasuk memilih beberapa orangnya. Saya termasuk orang yang kaget dengan Pak Nadiem. Menjadi Menteri Pendidikan. Kenapa? Loh, ini ngurusin online kok. Tapi apa yang dipilih? Ternyata adalah ketika Pak Nadiem masuk ke konteks Kementerian Pendidikan, kita jadi belajar, oh iya ya, ternyata this is the future of education, a digital and kita bilang namanya berjarak lah. Dan mungkin tanpa Pak Nadiem kita akan gagap. Jadi banyak hal yang kita lihat kebijakan Pak Jokowi, pertama-tama kita jangan keburu-buru menjudge dulu. Kayaknya ada sesuatu yang betul di situ. Tentunya dalam hal ini kita harus membantu Pak Jokowi menyiapkan kebijakan-kebijakan yang itu lebih mengejutkan. Saya bilang lagi, ada satu kebijakan mengejutkan. Teman-teman semuanya, saya suatu hari kaget karena diberikan oleh teman saya di WA Group. Itu kira-kira bulan Februari saya di WA Group. Waktu COVID meledak. Itu Pak Budi Karya. Pertama kali diumumkan sakit. Saya di WA oleh teman saya dikatakan bahwa ternyata pada bulan Juli tahun 2019, Presiden Jokowi merilis impres tentang bagaimana menjaga Indonesia itu selamat dari serangan nuklir dan juga serangan pandemi penyakit global. Bayangkan teman-teman, bulan Juli 2019 dibikin impresnya. Apanya yang aneh? Nggak ada yang kepikir. Jadi inilah yang saya lihat lagi. Di mana dimulainya? Jadi proses policy making dari Pak Jokowi dimulai bukan dari kecanggihan teknologi analisis, kemudian data, tidak. Tapi dari kemampuan berempati kepada kepentingan publik, pertama. Kedua, belajar dari sejarah. Saya kira Pak Jokowi sangat mengerti bahwa 100 tahun lalu itu kita pernah punya flu burung di Jawa. Kedua, Pak Jokowi sangat ngerti masyarakat kecil itu kalau sakit sampai mati miskin. Kenapa? Nggak ada lagi yang namanya breadwinner-nya. Nggak ada yang ngumpulkan duit. Sehingga saya sangat yakin konsep impres ini dimulai zaman Pak SBY. Tapi nggak pernah selesai. Dan Pak Jokowi ngetok jalan. Nah, itulah kejutan-kejutan. Dan saya kira dunia juga banyak terkejut. Saya pernah pergi ke Malaysia. Nah, ini teman-teman dulu. Saya ngajar di Malaysia. Waktu itu Pak Jokowi menjadi 2 tahun menjadi Presiden Indonesia waktu itu. Saya naik taksi. Kemudian sopir di Malaysia bilang, Ci, dari Jakarta ya? Ya. Biasanya sebelumnya kalau kita dari Jakarta agak diremehkan sama supir taksi. Nah ini supir taksi ini iseng ini. Ci, boleh tak kita pinjam Jokowi jadi kita punya PM di sini ya? Teman-teman bayangkan. Apa yang dibuat Jokowi bukan cuma dibaca Indonesia loh. Dibaca di Malaysia sampai sopir taksi loh. Menurut Anda dari sisi mana orang di luar Indonesia bisa terkesima, tertarik dengan profil Pak Jokowi? Saya kira kita seringkali melihat hanya dari Pak Jokowi dekat masyarakat. Enggak, it's more than that. Jadi apa? Ketika Jokowi membawa sebuah harapan, memang harapan enggak selalu besar karena masalah terlalu besar di kita. Harapannya barangkali, tapi harapan itu ada. Nah, ketika Jokowi menjadi presiden, Pak Jokowi menjadi presiden, maka rasanya harapan itu makin besar. Bahkan, di kala pandemi ini, kita melihat, oh ternyata contohnya, kita nggak pernah nyangka, Pak Jokowi pertama kali disuntik vaksin itu loh. Semua orang kan membuli-buli kan, Pak Jokowi mana berani gitu kan. Sampai vaksin pun di Rusia dibully. Oh nanti yang disuntik itu adalah para pemimpin dulu, supaya nanti kalau mereka punya masalah, biar mereka dulu. Pak Jokowi menjadi orang yang menjadi istilahnya menjadi martir. Oh ini adalah sebuah simbol. Dan di masyarakat timur, di mana simbol menjadi kata kunci, Pak Jokowi menjadi simbol di mana pemimpin itu berdiri di depan untuk menjadi korban. Dan ini menjadi kata kunci yang sangat kritikal. Kenapa? Kalau jenderal, maaf loh ya, bagi para militer. Kalau jenderal itu nggak pernah takut mati. Dia itu
Di belakang yang perang kan para tentara itu. Tadi Jokowi di depan loh itu. Nah, itulah sebabnya kekuatan-kekuatan luar biasa. Napoleon pada waktu mengalahkan Italia, pada waktu semua tentara nggak berani maju melampaui jembatan, maka dia ambil bendera dan dia lari di jembatan berkuda dan semua orang ikut perang. Jokowi adalah panglima perang yang ada di depan. Dan ini sangat unik dan tidak mudah untuk menemukan sosok seperti ini. Anda lihat Pak Jokowi banyak melakukan pembangunan infrastruktur. Tol, bandara, pelabuhan, dan sebagainya. Dengan harapan bisa menggerakkan geliat ekonomi. Gimana komentar Anda, Pak? Nomor satu, memang seharusnya apa yang divisikan oleh Presiden itu langsung diantisipasi oleh para menterinya. Mohon maaf saya memberikan masukan kepada timnya Presiden. Jadi pada waktu Pak Presiden mengatakan saya mau bangun jalan tol dari sana ke sana, langsung menterinya itu punya insting bangun infrastruktur industri di sana. Tapi dengan segala hormat saya katakan tidak. Mungkin Menteri Perindustrian kurang kenceng, Menteri Koperasi kurang kenceng, bahkan Menteri Perdagangan kurang kenceng. Sehingga saya melihat bahwa yang namanya infrastruktur yang dibuat oleh Pak Jokowi relatif masih idle. Apa yang terjadi? Ternyata kemampuan untuk menangkap visi presiden di level menteri perlu dibantu lagi. Jadi memang kalau boleh saya katakan, semua yang dibangun Pak Jokowi sangat bagus. Tapi yang namanya terjadi sekitar idle capacity antara 30 sampai 70. Ini jadi masalah besar. Kenapa? Kalau enggak maka rugi bangunnya. Tantangan kita adalah bagaimana para bapak dan ibu menteri kita jangan melihat kesalahannya lah. Semua orang punya lubang-lubang kesalahan. Tapi melihat this is room for improvement. Room for improvement mesti diisi. Jadi sejak sekarang memang ada pendekatan yang namanya teknokratik. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. It is. Tapi harus ada cara bagaimana mempercepat ini. Kalau enggak, people could not wait. Perut nggak bisa nunggu, orang lapar. Orang memerlukan pergerakan. Jadi the challenge now adalah sebenarnya tantangannya nggak di presiden, tapi pada Menko-nya. Di mana para Menko mengatakan, menteri you itu, menteri. Karena Menko adalah the second dirigent. Presiden sangat banyak pekerjaannya. So the second dirigent must be strengthened, capacitated. Jadi ensam, secara rata-rata, secara umum, Pak Jokowi membangun infrastruktur, this is totally right. The issue, dan sekarang kritik kan, dibangun di mana-mana, nggak efisien. The issue is kemampuan para tim kerjanya untuk mendaya gunakan infrastruktur sebagai sebuah daya untuk meleverage ekonomi pada level lokal tadi belum optimum. Nah, tergantung juga siapa? Gubernurnya, wali kotanya, bupatinya. Nah, inilah tugas bersama. Sehingga saran saya, ini yang harus menjadi kata kunci tugas PR utama. Jadi, misalnya, Menko plus Bappenas mikir, iya ya, ini jadi apa ya? Jadi apa ya? Jangan dihitung jalannya jadi, kalau jalan jadi gampang itu. Tapi what spill over effect dari situ yang harus di-develop. Dan saya sangat yakin, itulah yang digagas Pak Jokowi. Cuman karena Bapak Ibu Menteri yang ada itu belum termotivasi atau terinformasikan. Kenapa? Barangkali letih oleh proses birokrasi. Dan barangkali dalam forum ini kita ingatkan lagi. Jangan dimarahi lah, tapi kita semangati. Yuk, this is actually what Jokowi want. Apa want-nya? Satu, yang berhubungan dengan namanya rakyat kecil. Tapi yang kedua adalah janji kemerdekaan. Nomor satu, melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan. Menyejahterakan ini kata kuncinya. Jadi kita masih belum naik level itu. Kita baru naik level di indikator. Di indikator investasi naik. Tapi di level operasional masih banyak pekerjaan besar untuk kita kerjakan. Oke. Pak Jokowi di periode pertama fokus pada infrastruktur. Yang kedua pada SDM. Walaupun sekarang kita mengalami wabah COVID. Bagaimana analisis Anda? Saya terus terang agak grogi. Kalau saya sebagai Pak Jokowi ya. Agak grogi untuk mengeluarkan tujuan SDM. Karena gini, pada waktu kita membangun infrastruktur sangat mudah, tangible, terukur. Membangun sumber daya manusia luar biasa susah. Dan saya kira strategi Pak Jokowi menaruh orang-orang di tempat itu saya kira sangat efektif, meskipun perlu dibantu. Memang yang menjadi berat adalah
mungkin kita perlu bantu ya. Bappenas perlu bantu. Bagaimana skenario pembangunan? Ketika kita berbicara masalah perencanaan pembangunan, rata-rata baru berbicara masalah physical development. Physical. Tapi yang namanya human development seolah-olah menjadi kerjaan sendirian dari Menteri Dikbud. Mungkin udah dipikirkan, tapi that's not enough. Contoh ya, contohnya begini ya. Teman-teman, yang namanya mengembangkan sumber daya manusia itu tidak cukup dengan menyekolahkan manusia. Tetapi mendayagunakan, contoh ya. Kita itu, saya waktu di Malaysia, itu kita punya 50.000 dosen dan peneliti di Malaysia. Saya bilang sama Adhan waktu itu, Pak Adhan, sebulan sekali Anda kumpulkan 50.000 orang ini kan jadi mata-mata Anda. Teman-teman kita punya jutaan orang diaspora, itu pun bisa digunakan sebagai mata-mata. Kedua, sebagai apa? Sebagai jaringan bisnis, jaringan investasi. Bahkan ada satu lagi, kita perlu menjadikan SDM kita sebagai SDM yang menguasai dunia. Bagaimana contohnya? Jadi misalnya, Menteri Luar Negeri itu memilih 100 orang dosen yang paling bagus berbicaranya, sangat Pancasila. Mereka dikirim ke berbagai perguruan tinggi di luar negeri. Cerita apa? Cerita this is Indonesia, this is Pancasila. Jadi kita mempengaruhi pikiran orang lain. Kita itu ngirim orang-orang kita ke sekolah ke Amerika, Jepang, Korea, Australia. Pulang ke sini bawa otak mereka. Nggak salah sih. Tapi kan nggak salah juga kita mempengaruhi otak orang lain. This is war. Nah, yang kita kerjakan baru mengirim tari-tarian, kesenian, gak cukup. The war of culture is the war of human resources. Jadi apa yang harus dilakukan Pak Jokowi dalam konteks membangun SDM ini? Ya, saya suka 3. Bukan apa serap, ada trilogi atau Trisakti. Memang 3 ini saya suka. Jadi teman-teman, pertama adalah suka nggak suka kita harus melakukan reformasi struktur pendidikan kita. Struktur pendidikan sangat macam-macam loh. Termasuk struktur organisasi, misalnya gini. Bagaimana agar sekolah S1 nggak 4 tahun? Itu boros loh itu. Kemudian bagaimana agar namanya sekolah-sekolah negeri itu nggak jadi sekolah favorit. Kenapa? Kalau favorit nanti orang yang ke situ. Kemudian anak miskin ke tempat sekolah yang jelek-jelek. Ya. Itu restrukturisasi dan reformasi strukturnya. Kedua, berkenaan dengan restrukturisasi di kultur pendidikan. Kultur pendidikannya. Jadi begini teman-teman, sejak di SD murid itu sama guru takut bertanya. SMP juga, SMA juga, bahkan di perguruan tinggi. Saya punya teman dia mau ambil S3 di Indonesia, dia takut. Karena dosen-dosen S3 di Indonesia lebih kejam, bukan galak, kejam. Saya cerita deh, ada satu bimbingan saya, dia itu hampir 3 tahun proposal nggak selesai, pingpong saja. Di Malaysia, saya punya bimbingan, kalau 2 tahun saya nggak selesai bimbing, maka saya kena kondite. The culture is not there, the culture of educating. Yang nomor 3, ini paling seru. Bagaimana menjadikan semua SDM kita sebagai SDM untuk perang. The word is in war, bukan perang apa. Tapi perang bagaimana menjadikan Indonesia ini. Ingat, saya selalu katakan, Indonesia Raya itu bukan Sabang Merauke. Sabang Merauke itu Indonesia Raya tahun 45. Sejak abad 20 dan 21 ini, Indonesia Raya adalah dari Sabang, muter lagi Sabang. Kita mau ngasih seluruh dunia. Dari mana caranya? Nomor 1, pertama kita udah mulai kan program diaspora kan. Program diaspora kita bertanya kita apakan orang-orang itu. Kalau kita punya orang-orang di sana, bisa nggak you bagian dari trading house kita? Nggak bisa serahkan kepada Kemlu suruh dagang, nggak bisa. Kemlu mendayakan orang-orang dagang di sana itu. Jadi yang terjadi adalah diaspora digunakan sebagai bagian dari bisnis internasional. Tapi yang paling penting adalah bagaimana diaspora itu direkayasa. Orang-orang China, orang-orang India dikirim pemerintahnya untuk ngajar di mana-mana. Mempengaruhi negara lain, mempengaruhi global thinking. Nah ini tantangannya. Jadi pertama adalah bagaimana struktur ditata lagi. Kedua, kultur ditata lagi. Yang ketiga adalah bagaimana kita siap untuk melakukan perang. Orang militer mengatakan perang generasi keempat. This is perang generasi kelima. Karena perang terjadi adalah perang gagasan. Kenapa penting? Kebijakan publik itu adalah tentang perang gagasan. Jadi jangan-jangan kita punya kebijakan publik ini memble karena kita kalah perang gagasan.
Yang menang adalah gagasan-gagasan yang bukan punya kita, punya konsultan dari tempat lain. Kenapa? Karena gagasan kita nggak tumbuh. Kenapa? Kita nggak pernah diajak perang. Saya bayangkan, kalau setiap tahun Kementerian Luar Negeri, dan saya beritahu, hanya satu orang dubes yang melakukan ini, namanya Salim Said. Dubes di Cekoslowakia, yang lain enggak. Kenapa? Mereka berpikir nggak ada, benar setiap dubes itu ada anggaran mendatangkan pakar. Nah itu harus dilihat sebagai bagian dari program SDM kita. SDM nggak cukup untuk dihebatkan, tapi untuk dilatih perang. Teman-teman, saya pernah mengajar di berbagai negara. Setelah saya dari sana, saya bilang, walah ternyata Indonesia itu terbaik. Kalau Anda nggak pernah bekerja, belajar di negara lain, Anda akan marah sama Indonesia. Tapi begitu Anda negara, Anda begitu tahu, oh ternyata Indonesia is so unique, Anda nggak bisa lepas itu. Karena this is terlalu beauty, terlalu indah untuk dilepaskan. Dan itu dari mana? Dari kita akhirnya orang-orang tahu bahwa ternyata kita diberikan terbaik oleh Tuhan di sini ini. Mas Rian, pertanyaan terakhir. Pemerintahan Pak Jokowi tentu saja tidak sempurna. Apa masukan Anda untuk Pak Jokowi untuk dalam konteks public policy barangkali? Baik, yang pertama kalau boleh saya katakan keunggulan negara. Ini yang saya premiskan dan saya selalu ajarkan dan saya buktikan juga di dalam ilmu public policy. Keunggulan negara ditentukan oleh keunggulan public policy-nya. Dia boleh punya sumber daya alam begitu banyak, melimpah, tapi kalau kebijakannya membleh jatuh. Baca bukunya Daron Acemoglu, Why Nation Fail. Negara, seperti dibilang oleh Pak Darmawan Prasojo ini, Pak Darmawan cerita, sebenarnya dibuat Pak Darmawan dalam menceritakan bahwa kebijakan-kebijakan itulah yang diperjuangkan Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi akan lebih hebat lagi apabila kebijakannya lebih hebat. Tantangan kita adalah bagaimana kita membantu Pak Jokowi di dalam tim kerjanya, menyiapkan kebijakan hebat. Terus terang, saya sangat optimis ketika dibentuk namanya KSP. KSP dulu ibaratnya West Wing-nya atau Blue Wing-nya Presiden. Nah, barangkali bisa didaya gunakan. Yang kedua adalah public policy ya. Kedua, dan ini memang nggak mudah. Bagaimana caranya kan? Jadi Pak Jokowi mempunyai policy model yang luar biasa, tapi barangkali ada bottleneck di sini. Caranya, teknisnya ya. Dengan demikian mungkin Pak Jokowi memilih, katakanlah kalau kita punya let's say kita punya 40 pejabat menteri dan sekretaris menteri, maka Pak Jokowi memilih 40 orang yang itu expert di public policy dan di brainwash agar ngerti beliau dan dia janji NKRI dan dia janji nggak akan mencuri, ditaruh di situ. Bukan untuk memata-matai, tapi memastikan agar kalau Pak Menteri itu bottleneck dibantu. Kenapa? Tugas kita kalau kita punya pimpinan yang nggak hebat, bukan untuk dimarahi, tapi dihebatkan. Nah, problem sekarang adalah bagaimana menghebatkan para menteri ini agar pertama, mereka ngerti apa sih yang Jokowi pikirkan. Kedua, bagaimana mereka mentranslasikan apa yang digagas Jokowi. Yang ketiga adalah, terus terang, bagaimana mereka membantu Jokowi membawa Indonesia memasuki masa depan. Kenapa? Kalau cuma manajer, maka di ngurusin apa yang ada. Tapi Pak Jokowi pemimpin loh. Dia berpikir bagaimana menyiapkan pemimpinan masa depan, menyiapkan bagaimana barangkali kabinet ke depan, skenario ke depan, dan ini merupakan tantangan besar. Jadi semua menteri, bukan cuma Bappenas, semua menteri harus mikir bagaimana setelah Pak Jokowi 2024, karena kehidupan kita nggak putus sampai 2024 ya, nggak putus, kesananya, kontinuasi. Dengan demikian, saran kami untuk Pak Jokowi adalah, ya pertama harus sehatlah Pak Jokowi. Kenapa? Oh, he is too important itu loh. Karena beliau punya pemikiran dan dedikasi. Tapi yang kedua adalah bagaimana tetap membawa Pak Jokowi dalam koridor bahwa Pak Jokowi mikir utamakan kebijakan. Yang lain itu bisa dikerjakan. Kedua adalah bagaimana membantu para menteri agar para menteri itu bisa mentranslasikan, menerjemahkan kebijakan Pak Jokowi menjadi strategi-strategi yang operasional dan tidak terkendala oleh yang namanya teknokrasi dan birokrasi. Saya kira itu yang bisa dilakukan Pak Jokowi dan saya sangat yakin bisa dilakukan dalam waktu, even dalam kondisi COVID. Baik, terima kasih Mas Rian. Terima kasih. Baik pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan pakar kebijakan publik, Dr. Ria Dugro, yang telah menganalisis karakter dan potret kebijakan Presiden Jokowi. Semoga memberikan inspirasi Anda, kiranya tetap optimis, tetap sehat, dan sampai jumpa di edisi yang lain. Wassalamualaikum.